Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tian Andrianto. Saya beralamat di Karangkajen. Profesi untuk seharian saya mengajar di beberapa sekolah, baik itu dari tingkat TK, SD maupun SMA. Perkenalkan, saya Aris Madani, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Profesi saya keseharian bekerja di Basnas Kota Jakarta. Kalau di organisasi diminta untuk menahkodai Badan Koordinasi TK-TPA Kota Yogyakarta. Ya, saya Kifari Yuristiadi. Saat ini aktivitas saya di Universitas Gadjah Mada sebagai dosen, dan saya juga pernah mendapatkan amanah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Nama saya Khairuddin Ilyas. Saya salah satu dari founder Teras Dakwah. Sekarang kesibukan dan aktivitas saya di dunia kreatif ya. Perkenalkan, nama saya Dipti Aristo Saisnu. Lahir di Jogja. Pendidikan terakhir itu pasca sarjana isi Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya Wowo, Jati Pambuti Wibowo, tapi akrab dipanggil Wowo sejak kecil. Asli Jeron Beteng Nagan, terus sekarang sedang tinggal di sini di Cepit, Bantul. Perkenalkan, nama saya Piska Aditya Rosyadi. Kebetulan saat ini saya ngajar di Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan dan juga aktif di pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah sebagai wakil ketua di bidang riset dan teknologi. Takbiran ini ditunggu. Jadi kultur yang ada itu ketika event takbiran seperti ini mau benar-benar ditunggu-tunggu sama masyarakat luas, karena antusias penonton sekarang tidak bisa dibendung lagi karena memang betul-betul membludak sekali ketika event-event takbiran itu berlangsung di mana aja. Ketika kita membentuk panitia, kemudian peserta datang dan sebagainya, ternyata sangat antusias, dan itu menjadi, kalau dibilang ya saat ini posisinya memang takbiran itu dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi sudah modern lah istilahnya. Takbiran ini juga menjadi satu event yang sangat menarik, atraktif bagi wisatawan, dan kalau kita lihat dibandingkan di daerah lain, Jogja ini punya daya tarik yang besar karena sangat serius bagaimana masjid-masjid berpartisipasi, dan lebih khusus karena kita berada di lingkungan Persadekatan Muhammadiyah melalui angkatan mudanya menjadikan ini sebagai ruang kreasi yang sangat menarik, dan ini adalah kontribusi Muhammadiyah untuk pariwisata Yogyakarta. Takbiran itu sebagai syiar untuk kemudian mendakwahkan Islam kayak gitu, secara kalau dalam bahasanya Muhammadiyah yang menggembirakan kayak gitu, sehingga dalam proses perjalanannya itu terjadi akulturasi dengan budaya, musik, dan teknologi. Nah, ini yang menjadi challenge di era saat ini, bagaimana kita benar-benar bisa kembali ke khitoh bahwa takbiran itu jangan sampai hilang esensinya, yaitu mengagungkan asma Allah kemudian sebagai syiarnya. Memang di wilayah kita, khususnya di Jogja, itu punya tradisi yang unik. Takbiran dengan irama drum band, dengan dibikin kompetisi, dengan dibikin sekreatif mungkin, itu tujuannya adalah untuk memperluas syiar tentang takbiran itu, bahwa di malam itu kita ramaikan dunia dengan takbir. Kalau kita bicara perayaan ya, mungkin itu ya perayaan salah satu bentuk kebanggaan juga, pride untuk saudara muslim pada khususnya ya, menyambut hari kemenangan atau hari raya lah yang sudah berjalan ya cukup bombastis menurut saya ya. Bombastis maksudnya spektakuler, maksudnya niat tenan gitu lah, baik dari pemudanya atau adik-adik yang mengikutinya itu. Untuk takbiran di Kota Yogyakarta ini sudah satu dekade ini ya sangat semarak. Jadi masjid-masjid kita, baik yang di kota maupun yang di pinggir-pinggir kota, itu sudah sangat menikmati dengan kegiatan takbiran. Bahkan mereka mempersiapkan lama sebelum lomba itu dilaksanakan. Kalau takbirannya sih mengembangkan suara takbirnya, ya alhamdulillah semangat anak-anak muda itu untuk ikut berpartisipasi itu mereka kompak ya. Ya, harapan saya takbiran ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi saja, tetapi ruh dalam takbir, dalam ibadah itu tetap tidak hilang. Terus mengembangkan kreativitasnya untuk kegiatan ini, tapi tidak menghilangkan syar'inya, tidak menghilangkan bahwa takbiran itu adalah bertakbir, mengagungkan asma Allah. Harapannya untuk yang peserta ini, kami harapkan untuk mengeluarkan powerful penampilannya, kemudian untuk masyarakat
masyarakat, silahkan untuk mendukung dan menonton. Ini yang saat yang ditunggu-tunggu. Kami berharap Gema Takbir ini untuk syiar kita umat Islam. Harus diniati bahwa takbiran itu kita mengagungkan asma Allah dan merasa bahwa diri kita lemah. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita meniatkan bahwa itu ibadah untuk kemudian mensyiarkan agama Islam. Untuk regenerasinya tetap harus diadakan ya. Itu mencangkup umur kalau bisa ya semua lah, jangan terus pilih-pilih sing cah cilik ra oleh melu. Ya demi keamanan ya. Tapi kan tetap ada kuota untuk anak kecil yang ya bicara nih bersama keluarga, atau bahkan gimana caranya nggak ada kerusuhan dalam bertakbir itu. Jadi tidak hanya sebatas bangun-bangunan atau mencari nilai yang sifatnya nilai di mata juri gitu. Sehingga menjadi sikap akhirnya. Sikap itu juga nanti akan menentukan konsepnya, musiknya, juga desainnya itu bagaimana agar ojo nganti uang delok aku malah kebalikan dari yang kita harapkan gitu. Yang terpenting jangan sampai lupa bahwasanya event ini adalah untuk syiar bersama. Maka bagaimana juga hadir dengan gembira dan juga pulang dengan gembira. Karena juga dakwah kita dakwah yang menggembirakan. Tetapi tidak boleh lupa unsur-unsur di dalam bertakbir itu harus kita prioritaskan, seperti syariatnya, seperti pelafalannya. Jadi jangan sampai euforianya itu mengalahkan takbir. Euforia bertakbirnya itu justru kalah dengan kostumnya, justru kalah dengan koreonya, dengan musiknya. Tetap nomor satu, takbir harus kita prioritaskan. Jangan lupa senantiasa membaca Al-Quran dan tentunya ditadaburi. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan sampai kita ini meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Buat teman-teman generasi muda yang masih berjuang dengan karirnya, jangan bekerja berdasarkan mood ya mas. Bekerjalah berdasarkan kebiasaan. Makan tahu tidak sama keripik, nggak ada lu, nggak asik.